Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang masih merasakan rasa tidak nyaman gitu teman-teman. Setiap harinya itu selalu merasakan tidak nyaman. Kadang besok nyaman, nantinya lagi tidak nyaman. Kemudian ditambah lagi dengan durasi yang sangat begitu lama gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis penderitanya itu agak lama juga gitu teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran nih, kenapa nih saya itu merasakan tidak nyamannya itu dengan jaraknya itu yang udah begitu lama gitu teman-teman ya, tidak membaik-baik. Nah itu teman-teman, makanya biar tidak penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Nah makanya videonya jangan di skip, tolong tonton videonya sampai habis ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung GERD dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seandainya kalian kalau misalkan belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan anestesi psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung GERD dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan anestesi psikosomatis kadang merasa bingung ya, kenapa nih saya itu merasa tidak nyamannya itu setiap hari, kemudian durasinya itu sudah begitu lama gitu teman-teman ya, udah 2 bulan, 7 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu gitu teman-teman ya? Kalau misalkan tidak mengerti, kemudian belum paham tentang gangguan asam lambung GERD dan anestesi psikosomatis ini, justru itu nanti lahirnya kita itu sering mengeluh. Kenapa saya seperti ini berbeda dengan orang lain kok bisa jalan-jalan, bisa tertawa gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi misalkan gitu ya, seringnya murung, seringnya sedih setiap hari gitu teman-teman ya. Ya karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, rasa bahagia itu tidak ada sama sekali ya. Sepengalaman saya begitu, semoga saja pengalaman kalian itu berbeda gitu teman-teman ya. Rasa bahagia itu tidak ada teman-teman ya, kalau misalnya kita membanding-bandingkan dengan orang lain, itu memang seperti itu ya. Lihat orang lalu lalang bergandengan dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga, rasanya bahagia sekali gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu cuman melongo, rasakan tentang sensasi yang sangat tidak nyaman. Kemudian mengingatnya itu sangat tidak enak ya, karena mengingat waktu itu durasinya itu udah begitu lama gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika waktu itu saya mencoba memahami kenapa rasa penderitaan itu atau rasa tidak nyaman itu terasanya itu sangat begitu lama gitu teman-teman ya. Nah ketika diingat-ingat, kemudian dipahami juga gitu teman-teman ya, ternyata orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan anestesi psikosomatis itu dapatnya 2 gangguan. Nah itu teman-teman, itu harus bisa diterima.
itu harus bisa kita sadari teman-teman ya. Kalau untuk asam lambung saja itu sebetulnya mudah teman-teman ya. Kalau seandainya kita menjaga makan, menjaga minum, menjaga asupan yang kita konsumsi teman-teman ya, paling lama 1 bulan kita udah beres teman-teman ya. Nah tetapi sekarang itu terasa lama gitu karena psikis kita yang terganggu, ada trauma di situ. Nah itu teman-teman ya, dan perlu kalian ketahui juga teman-teman ya, pencernaan kita, lambung kita gitu teman-teman ya, tubuh kita itu ada rasa tidak nyaman itu bisa dipicu dengan 2 penyebab. Yang pertama, kalau seandainya makannya tidak dijaga atau makannya terganggu, itu tubuh kita itu akan terganggu juga gitu teman-teman, ada rasa tidak nyaman baik itu di pencernaan baik juga di badan. Nah itu penyebabnya bisa dari makanan yang tidak cocok atau makanan yang bisa mengganggu kestabilan tubuh kita. Nah itu yang pertama. Yang keduanya bisa juga dipicu karena pemikiran-pemikiran yang tidak benar teman-teman ya, itu yang dikatakan dengan stres. Kadang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalau misalnya dikatakan Anda stres, itu suka mengelak, termasuk saya dulu seperti itu teman-teman ya. Pak, bapak itu stres, terlalu banyak pikiran. Stres apaan lu, gua nggak banyak pikiran. Padahal kalau misalkan disadari, setiap harinya itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan, setiap hari seperti itu. Nah itu teman-teman ya, dan tanpa disadari sebetulnya itu membuat stres teman-teman ya. Nah itu makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ayo sadari, ayo pahami, biar kita itu bisa menanganinya dengan mudah teman-teman. Karena untuk semua gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, semua sensasinya itu adalah gangguan rumahan teman-teman ya. Nah tetapi lebih sialnya lagi, kalau seandainya kita mulai paham nih, oh ya ini harus dihindari stres gitu teman-teman, dialihkan dengan rasa bahagia, dialihkan dengan hobi-hobi yang menyenangkan biar stresnya itu terkendalikan. Sialnya itu agak sulit gitu teman-teman, agak sulit teman-teman ya, untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran tentang penyakit, pemikiran-pemikiran tentang sensasi, pemikiran-pemikiran yang tidak nyaman itu agak sulit juga gitu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui juga teman-teman ya, kalau seandainya kita biasakan gitu teman-teman ya, nanti kita itu akan terbiasa dan mulai di situ ya, pemikiran-pemikiran negatif itu teralihkan dengan pemikiran-pemikiran kesenangan. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, lakukan mulai dari sekarang, biasakan dari mulai sekarang agar kalian itu terbiasa gitu teman-teman ya. Pemikiran tentang sensasi, pemikiran tentang penyakit itu terkikis sedikit-sedikit dengan pemikiran-pemikiran rasa senang gitu teman-teman ya. Di awal-awal agak sulit, tetapi kalau misalnya dibiasakan setiap hari, maka akan terbiasa, dan untuk pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi itu hilang dengan sendirinya, tergantikan dengan kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Ada peribahasa mengatakan bahwa kesenangan itu bisa lupa daratan. Itu memang betul teman-teman ya, yang saya rasakan memang seperti itu. Jangankan untuk utang piutang teman-teman ya, untuk penyakit juga lupa teman-teman ya. Nah itu jujur ya, saya sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya. Jadi ketika memahami, oh ternyata pencernaan itu bisa dipengaruhi dengan karena dari makan yang tidak teratur, kemudian bisa juga dari pemikiran yang stres gitu teman-teman. Dan ketika mengetahui kedua hal tersebut teman-teman, ya sudah, saya jaga pola makannya gitu teman-teman. Ketika sudah menjaga pola makan, kemudian masih ada juga gitu rasa tidak nyaman gitu teman-teman, kalau misalkan kita lihat dengan durasinya yang begitu lama, saya berpikir waktu itu, oh ini berarti tinggal stresnya. Nah itu teman-teman, saya coba kendalikan stresnya dengan cara melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, olahraga-olahraga yang menyenangkan seperti jalan-jalan santai di pagi hari sambil berjemur, kemudian melihat pemandangan-pemandangan yang indah gitu teman-teman ya. Dan tanpa disadari semuanya kembali menjadi normal. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Makanya saya tidak menjual obat, saya tidak menjual herbal, karena untuk obat-obatan saya kurang paham teman-teman ya. Untuk herbal-herbalan saya kurang paham juga gitu teman-teman ya. Nah makanya saya share video pengalaman pribadi ini biar kalian juga tercerahkan. Ternyata untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu ya bukan hal yang sangat besar teman-teman, dan bisa ditangani dengan mudah gitu teman-teman ya, gratis, tidak berbayar, tidak memakai biaya teman-teman ya. Hanya mengalihkan ya, hanya mengganti pola hidup kita gitu teman-teman yang menjaga pola makan, menjaga pola hidup, kemudian menjaga pola pikir. Hanya cuman mengalihkan itu saja sih sebetulnya. Yang dulunya kita biasa berantakan hidupnya, makannya juga berantakan, pola pikirnya juga berantakan, ya cobalah dirubah dari mulai sekarang gitu teman-teman ya. Dan ketika dirubah ya alhamdulillah, itu pengalaman saya. Alhamdulillah sampai detik ini saya sehat walafiat gitu teman-teman ya, sudah sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika sudah sembuh total,
itu sampai sekarang gitu teman-teman ya masih tetap menjaga 3P-nya. Kenapa saya sampai detik ini menjaga 3P-nya? Karena jujur dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kemudian sudah sembuh total, itu terlena lagi ya. Karena cueknya sudah semakin besar nih, cueknya semakin besar, rasa bahagianya sangat tinggi. Nah yang lebih celakanya yaitu karena cueknya terlalu besar, akhirnya hidup saya itu berantakan lagi, sering begadang lagi, makannya tidak teratur lagi, dan kemudian di situ terkena lagi gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang kedua kalinya teman-teman ya. Nah tetapi yang kedua kalinya saya tidak lama gitu teman-teman, karena sudah mulai memahami. Nah dari situ mulai ternyata sangat penting sekali untuk menjaga 3P sampai kapanpun. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya pribadi gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang bertanya, kadang ada orang juga yang sering datang ke sini itu, Pak aneh ya Bapak itu nggak kambuh-kambuh katanya gitu. Ya karena memang sampai detik ini saya itu masih menjaga 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga gitu teman-teman, karena itu didorong dari pengalaman yang terkenanya itu 2 kali. Jadi saya itu nggak mau terkena untuk 3 kalinya gitu teman-teman ya. Karena untuk yang terkena 3 kali itu ya kalian juga tahu sendirilah, rasanya itu sangat nikmat sekali ya, sangat nikmat sekali. Jadi setiap hari itu murung, kemudian berdiam diri, terlalu merasa rasakan ruang lingkup itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika sudah sembuh dari yang kedua kalinya itu, saya mencoba untuk tetap fokus di 3P-nya. Jadi untuk makan saja itu sekarang itu tidak mengandalkan hobi ya. Tidak mengandalkan hobi. Jadi hobi sih hobi gitu teman-teman. Saya bisa konsumsi gitu, tetapi masih dijaga, kapasitasnya dijaga gitu. Nggak terlalu berlebihan kayak dulu. Contoh kecil saja. Untuk pete dan jengkol itu memang kesukaan saya, jujur itu kesukaan saya ya. Nah dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis saya berhenti total. Nah ketika sudah mulai membaik, ketika sudah sembuh total, saya mencoba untuk makan kembali ya teman-teman, karena di situ ada rasa cuek ya, ada rasa cuek. Kemudian saya makannya berlebih lagi dan akhirnya ya kemudian tidak nyaman lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk sekarang itu kalau misalnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang hobi saya gitu teman-teman ya, saya konsumsi cuman kapasitasnya dijaga, tidak berlebihan, karena untuk yang berlebihan itu tidak baik juga gitu teman-teman ya. Apalagi makanan-makanan yang seperti itu ya bisa mempercepat mengganggu pencernaan kita. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika sekarang sedang mengeluh nih, Pak kenapa nih saya itu durasinya begitu lama, kalau misalkan orang lain terkena gangguan asam lambung itu kok cuman sebentar gitu teman-teman ya, kemudian kok sekarang itu saya itu sering mendapatkan rasa tidak nyaman. Kalian harus kenali dulu, apakah itu dari pencernaan, apakah itu dari stres kalian teman-teman. Ada rasa takut di situ, setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, setiap harinya selalu berpikir tentang sensasi. Nah itu teman-teman, karena kalian harus tahu juga bahwa rasa tidak nyaman itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama pencernaan, karena memang dari makanan. Kemudian rasa tidak nyaman juga bisa lahir karena banyak pikiran, karena kalau ketika banyak pikiran pencernaan bisa berpengaruh juga gitu teman-teman ya. Banyak orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu, untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu dia bilang itu seperti lingkaran setan ya, lingkaran setan gitu. Jadi ketika ininya membaik, kalau seandainya pikirannya stres, ini ikut tidak membaik. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau misalkan ini membaik, kemudian ininya tidak membaik, pikirannya selalu kemana-mana. Nah itu teman-teman, itu selalu berkesinambungan, dan pengalaman saya juga memang seperti itu. Nah makanya biar untuk menangani kedua-duanya, biar kalian itu merasa nyaman setiap harinya, selain kalian menangani pencernaannya, kalian juga harus menangani pola pikirnya gitu teman-teman ya. Dan untuk menangani kedua halnya juga itu sebetulnya mudah gitu teman-teman ya. Kalau untuk asam lambungnya saja kalian cukup menjaga pola makannya saja, kalian beres gitu teman-teman. 1 bulan juga, paling lama 1 bulan itu kalian sudah beres. Tetapi kalau misalnya lebih dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, berarti itu tinggal di pola pikirnya saja. Karena untuk pola pikir yang tidak benar ini juga bisa tidak benar. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sudah menjaga pola makannya, pola pikirnya juga dijaga. Nah bagaimana cara menjaga pola pikirnya biar tidak sulit?
kalian belajarlah masa bodoh, karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kita sudah tahu itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi ada sensasi sedikit saja, ya sudah, jangan terlalu banyak dipikirkan, jangan terlalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Waduh, jangan-jangan ini mendekati kematian, itu yang salah. Waduh, ini jangan-jangan ada komplikasi, itu yang salah. Berarti kalian tidak percaya sama dokter. Nah itu teman-teman, ketika sama dokter kalian sudah di-tag atau sudah diponis cuman asam lambung saja, ya sudah, jangan mencari-cari yang lain. Tetapi ini Pak, rasanya sangat banyak sekali, rasanya tidak nyaman sekali. Nah inilah rasanya gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Dari medisnya, dari psikisnya, semuanya hadir di sana. Dari medis badannya, dari perasaannya juga ada. Nah itulah gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Ketika kalian terkena medisnya, kalian juga terkena psikisnya. Psikisnya dari mana? Karena ada trauma dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rasanya seperti mau mati, dan itu menjadi trauma buat kita sendiri. Jadi ketika ada sensasi sedikit saja, kita selalu mengingat-ingat, ada ketakutan di situ. Aduh, ini pertanda kematian bukan ya? Nah itu teman-teman, padahal itu bukan sama sekali. Kalau seandainya kalian banyak berpikir ke sana, sadari saja itu dari trauma gitu teman-teman ya. Dan mulai dari sekarang jangan terlalu banyak pikiran, yang penting happy fun. Bagaimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang? Apapun yang membuat senang, lakukan saja. Karena untuk kesenangan itu sangat murah sekali teman-teman ya. Apa yang membuat senang, ya sudah, lakukan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Nah itu gitu ya. Tetapi Pak, saya itu mau melakukan kesenangan itu pasti ada rasa tidak nyaman. Di awal-awal memang seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita melakukan kesenangan, jalan-jalan menyenangkan, kita misalnya belanja-belanja di mall gitu teman-teman ya, sensasi pasti hadir karena belum terbiasa. Nah itu teman-teman, karena untuk melatih mental, untuk melatih psikis, untuk melatih trauma itu butuh tempo gitu teman-teman. Kenapa butuh tempo? Karena butuh pelatihan. Yang namanya pelatihan itu pasti ya ada waktu gitu teman-teman. Nah makanya kalian sadari saja, jangan terlalu banyak mengeluh. Oh ini mungkin belum membaik, jadi tetap saja semangat gitu teman-teman untuk melatih mentalnya, untuk melatih traumanya, biar kalian itu menjadi cuek lagi, traumanya mulai terkikis. Nah itu teman-teman, makanya sadari saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Karena jujur sepengalaman saya, saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika sedang tidak nyamannya itu ya butuh teman sih sebetulnya, butuh teman dengan yang yang sepemahaman, yang seberasa gitu teman-teman ya, yang sepengalaman, yang seberasa. Karena ketika kita terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian kalau misalnya curhat sama orang lain yang belum terkena, itu pasti mereka itu menyepelekan teman-teman. Sebetulnya gangguannya itu memang sepele, cuman rasanya itu yang sangat dahsyat ya, sangat luar biasa sekali. Makanya waktu itu kalau misalkan saya itu sering diolok-olok sama orang lain, wah lebay lu, sakitnya cuman gitu lu. Itu kadang ada ada kegiatan atau ada pikiran yang nggak benar teman-teman. Semoga saja kalian tidak mencontoh saya ya. Itu saya selalu berpikir begini teman-teman, selalu berdoa, ya Allah, kalau seandainya orang itu tetap terus mengejek saya, tolong berikan gangguan ini terhadap dia gitu teman-teman. Saya langsung berpikirnya itu begini, wah dia itu nggak mungkin kuat, saya bilang gitu ya. Saya aja yang super strong, waduh super strong. Saya itu yang super strong gitu teman-teman ya. Terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu jujur ya, memble teman-teman ya. Memble setiap hari itu banyak nangis gitu ya. Nah justru sekarang nih malunya, ketika dulu sering nangis ada orang datang ke rumah saya rangkul, maaf ya. Jadi karena waktu itu pemikirannya itu saya berpikirnya begini, seolah-olah umur saya itu nggak panjang. Jadi ketika ketemu sama orang itu saya rangkul, saya minta maaf. Nah justru malunya sekarang ya, malunya sekarang. Jadi ketika ada orang yang datang itu, yang dulu pernah dirangkul itu, sering bertamu ke rumah, nggak rangkul lagi lu, dulu sering minta maaf, nah sekarang jail lagi, rangkul dong katanya gitu. Itu malu saya sampai sekarang gitu teman-teman. Karena jujur ya, dulu itu saya itu orangnya nggak benar teman-teman ya. Saya orangnya terlalu protektif, kemudian mudah marah juga gitu. Nah ketika terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ya berubah semuanya ya, berubah. Kita jadi sering murung, nangis gitu teman-teman. Ada orang nengok datang ke rumah itu sering dirangkul, minta maaf, karena seolah-olah diri ini itu ya nggak panjang lagi umurnya gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika kesininya mulai paham, ternyata ya itu dari trauma ya.
dari trauma tentang kematian, dari trauma yang rasanya sangat tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih ada traumanya, usahakan latih traumanya biar kalian itu cepat nyaman lagi, biar kalian itu cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Jangan terlalu fokus ke pencernaan. Pencernaan itu kalian cuma satu sih sebetulnya ya, menjaga pola makannya saja itu sudah beres gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya yang durasinya udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, oh berarti dari pola pikir yang harus dibetulkan. Pencernaannya kalian sebetulnya sudah baik-baik saja, tetapi Pak ini pencernaannya ini tidak baik-baik, tetapi kalian durasinya udah lama kan ya. Nah itu berarti dari pemikiran, karena kita tahu sendiri bahwa pencernaan itu dipengaruhinya itu oleh 2 hal. Yang pertama, kalau seandainya pola makannya tidak dijaga, kemudian pola pikirnya juga tidak dijaga. Nah itu, nah makanya lebih dominan itu di 80% itu di pola pikir teman-teman ya. Pola pikirnya itu selalu mengarah-arah ke hal-hal yang yang berbahaya. Kemudian ketika berpikir ke hal-hal yang berbahaya itu membuat kita takut tersendiri, dan ketika ada ketakutan tersendiri yaitu jadi terlalu banyak pikiran, dan akhirnya pencernaan itu tidak membaik juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana, atur pola pikir dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya kalau seandainya tidak menjadi pencerahan juga ya minimal hanya sekedar menemani saya gitu teman-teman ya, hanya sekedar menemani saja, mendengarkan pengalaman-pengalaman saya terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis yang sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa ya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, kemudian kebahagiaannya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa saya juga minta doa sama teman-teman itu agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.